Saudari-saudaraku terkasih dalam Kristus, saya ucapkan selamat Natal. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Hari ini kita berjumpa kembali dalam renungan harian kita. Senin 26 Desember 2022 bertepatan dengan Pesta Santo Stefanus Martir. Kita semua sudah hafal dengan cerita mengenai Santo Stefanus. Ia yang dengan gigih bersoal jawab dengan orang-orang ahli kitab dan ia menang. Akhirnya mereka tertusuk hati dan merajam Stefanus. Dia termasuk diakon yang diangkat untuk pelayan gereja, mengurus rumah tangga jemaat. Ia seorang Kristen Yahudi yang tinggal di Yerusalem dan bisa berbahasa Yunani. Ia pandai berpolemik dan pandangannya mengenai tradisi-tradisi dan lembaga-lembaga Yahudi sangat radikal. Di hadapan Sanhedrin, ia membantah semua tuduhan kaum Farisi dan membela karya misionernya di antara orang-orang Yahudi. Maka karena para musuhnya sakit hati, jadi diseret keluar tembok Yerusalem, dirajam sampai mati. Senjata utama untuk melawan musuhnya ialah cinta kasihnya akan Tuhan. Ia bersaksi akan Tuhan di hadapan dunia. Bahkan Stefanus sungguh-sungguh mengikuti ajaran Kristus, yakni mengampuni para pembunuhnya. Diperkirakan Stefanus sebagai martir kira-kira tahun 34. Saudari-saudaraku terkasih dalam Kristus, bacaan-bacaan yang menjadi bacaan di kali hari ini dikutip dari Kisah Para Rasul, kisah mengenai Stefanus, dan Injil Matius bab 10. Dalam Kisah Rasul dikisahkan bagaimana kematian Stefanus setelah tidak bisa dibantah dalam soal jawab, ia dirajam sampai mati. Ia mengampuni orang-orang yang menghukumnya, yang membunuhnya. Dalam Injil, Yesus menegaskan kepada kita, apabila menghadapi banyak persoalan, tantangan, janganlah memikirkan apa yang akan dijawabkan, karena Roh Allah yang akan memberikan jawaban kebijaksanaan kepada musuh-musuh kita. Saudari-saudaraku terkasih dalam Kristus, bicara mengenai martir tidak lepas dari sikap sebagai anak-anak Allah. Murid-murid Kristus hendaknya mengikuti anjuran bacaan hari ini. Yang pertama, sebagai martir harus rela
menyerahkan diri, berkorban demi Kristus. Tidak harus mati secara jasmani, tetapi mematikan ego-ego kita, kedagingan kita, keduniawan kita, hawa nafsu kita, termasuk bagian dari kemartiran, di mana kita mengorbankan sesuatu yang menyenangkan untuk kita. Bisa jadi di tempat-tempat tertentu, martir berarti menyerahkan nyawa demi iman yang dipegang. Martir berarti siap menerima segala konsekuensi karena kita pengikut-pengikut Kristus. Yang kedua, seperti martir Stefanus, sebelum mengembuskan nafas terakhir, ia mengampuni dosa para pembunuhnya. Maka semua orang Kristiani diminta untuk ambil bagian di dalam tugas itu, yakni mengampuni semua orang, termasuk musuh-musuh. Seperti Stefanus yang dibunuh sebelum ia meninggal, ia pun mengampuni orang-orang yang membunuhnya. Stefanus minta agar Tuhan tidak menanggungkan dosa kepada orang-orang itu. Stefanus mengikuti Yesus yang disalib, mengampuni dosa orang-orang yang menyalibkannya. Dengan demikian, semua pengikut Kristus diajak untuk menelan Stefanus yang mengampuni orang-orang yang membunuhnya, supaya Tuhan tidak menanggungkan dosa kepada mereka itu. Yang ketiga, sebagai pengikut Kristus, kita diajak tidak sibuk untuk membela diri, tapi mempercayakan semuanya kepada Allah yang akan memberikan jawaban-jawaban pembelaan terhadap musuh-musuh kita. Dengan demikian, kita diajak mengandalkan Dia di atas segala-galanya. Janganlah kamu khawatir akan bagaimana dan apa yang harus kamu katakan, karena bukan kamu yang berbicara, melainkan Roh Bapamu, Dia yang akan berbicara dalam dirimu. Dan kita disadarkan banyak tantangan, kesulitan, tapi Tuhan akan membela kita. Oleh karena itu, kita sebagai anak-anak Allah tidak perlu takut menghadapi semuanya itu. Sehingga seperti Stefanus, kita mampu untuk menyerahkan roh kita kepada Allah. Semoga semangat Stefanus menjadi semangat kita untuk terus berpegang teguh pada kehendak Allah, rela berkorban dan mengampuni musuh-musuh kita. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur karena Engkau menyatakan kepada kami sebagai murid-murid-Mu siap menjadi martir, penuh dengan pengampunan dan penyerahan total kepadamu. Mampukanlah kami untuk selalu mengerti kehendak-Mu meskipun sulit dan banyak tantangan.
biarlah akhirnya kami semua akhirnya berkumpul dalam satu kawanan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Bapa, kami berdoa untuk umat-Mu yang kadang mengalami tantangan dan kesulitan. Kuatkanlah mereka, hiburlah mereka, agar siap seperti Stefanus, setia dalam iman. Kami berdoa juga untuk Nawanto yang sedang sakit. Semoga di masa Natal ini Kau beri penghiburan, kekuatan, lebih-lebih kesembuhan, agar ia boleh bersukacita bersama dengan keluarga. Dan semoga Engkau senantiasa membimbing berkati kami semua, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudaraku terkasih dalam Kristus, atas nama Dewan Pastoral Paroki, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh umat yang dengan berbagai cara membantu kelancaran Natal kita, mengikuti anjuran sehingga Natal kedua juga masih banyak orang. Natal pertama terpenuhi sehingga tidak ada yang berdiri. Dengan protokol kesehatan yang ketat, dengan mengikuti aturan-aturan, sehingga akhirnya perayaan Natal berjalan dengan lancar. Untuk itu saya ucapkan banyak terima kasih kepada umat dan khususnya kepada panitia Natal. Semoga berkat Natal melimpah atas kita semua. Beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Besok pagi, misa harian pagi tetap ada. 5:30 pagi. Sore jam 18 atau jam 6 sore ada Ekaristi untuk pesta pelindung gereja. Disertai dengan pelantikan di PPH, Prodiakon, pengurus lingkungan yang akan dipimpin oleh Vikep sendiri. Maka umat bisa hadir pagi ataupun sore. Untuk tanggal 28 misa seperti biasa pagi. Tanggal 29 itu misa lansia. Pagi tetap ada misa, sore jam 4 misa lansia. Jumat itu pesta keluarga kudus. Akan diadakan penyegaran janji keluarga. Misa diadakan sore hari jam 6. Pagi masih dipertimbangkan, kemungkinan besar ditiadakan, diganti sore jam 6. Untuk hal-hal lain, mari kita bersama-sama mempersiapkan diri untuk menyongsong tahun baru dengan hati yang murni, suci, dan siap, agar kita meninggalkan tahun lama dan menyusul tahun baru dengan penuh sukacita. Akhirnya saya mengucapkan selamat pagi, selamat merenungkan, salam sehat, Tuhan memberkati.